Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Safila Putri dari 10 BDP 2. Di sini saya akan presentasi makalah PKN yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu. 3. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. Bab 2. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan bangsa yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan. 3. Tujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, dan suku bangsa atau daerah. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di lautan, di perairan, dan di dalam bumi. Asas maksimal. Arti sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan, memakmurkan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Asas lestari. Arti pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. 3. Asas berdaya asing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan atau aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. 5. Pertahanan dan keamanan. Hubungan antargatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri. Pesan serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Pesanan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. 4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.
Bab 3. Kesimpulan. Wawasan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan yang semua aspek kehidupan yang beragam. Saran, sebaiknya cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serta beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang tetap menghargai dan menghormati Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Penutup, demikian makalah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.